Koki tercengang ketika dia menoleh, tapi segera dia kembali normal. Sengaja menghindari monster di depanmu. Karena monster itu tidak boleh mengetahui dia dapat melihatnya. Han lahir dengan mata yin dan yang. Dapat melihat hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dan monster yang menjulang, untuk sementara menyebutnya tumor. Munculnya kanker pasti dibarengi dengan kematian. Mereka adalah pembawa kematian. Jika tumor ditemukan setelah manusia dapat melihatnya. Kematian yang tidak disengaja seperti ini. Han melihat mereka merangkak dan mengendus di toko. Hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa dan melanjutkan memasak. Pada saat ini, Mark memasuki toko menarik perhatian Han. Karena kanker, melihat Mark seperti melihat ayahku. Dan setelah Mark masuk, diikuti oleh kanker yang tak terhitung jumlahnya. Semua berputar di sekitar Mark. Ini adalah pertama kalinya Han melihat begitu banyak kanker muncul bersama. Ini berarti Mark di depanku akan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Mark pergi, Han ingin mencari tahu tentang masalah ini. Ikuti Mark sepanjang jalan. Mark pertama kali datang ke mobil mewah dan melihatnya. Membeli 2 ember es krim. Segera Mark masuk ke gubuk terpencil. Tapi segera keluar lagi dan pergi. Han segera masuk ke kamar untuk mencari petunjuk. 3 jenis puntung rokok ditemukan di asbak. Menyadari Mark memiliki setidaknya 3 kaki tangan. Saat berbalik dan memasuki lorong, embusan angin dingin bertiup. Hantu berasap melayang keluar. Saat Han melihat dengan jelas, kepala hantu dan AC semua berasal dari lubang kunci. Kembali ke kamar di belakang. Han yang menyadari bahwa ruangan ini tidak sederhana. Kemudian buka pintu dan masuk. Seluruh ruangan tampaknya telah tidak berpenghuni. Itu penuh dengan hewan beku dan banyak tulang manusia. Dalam sekejap mata, melihat satu di dinding. Lubang kecil itu perlahan muncul dengan cahaya biru yang aneh. Han mengulurkan tangannya dan memeriksanya. Lubang kecil itu segera menghasilkan isapan yang mengerikan. Seketika menyedot lengan Han ke dalamnya. Dan pembuluh darah di sekitarnya berkembang dengan cepat. Han buru-buru menarik lengannya dan berlari keluar ruangan. Lubang itu segera berkembang menjadi lubang hitam yang besar. Si tampan kecil yang beruntung berlari keluar saat dia tersedot. Bersembunyi di balik pintu kamar. Dan ada banyak kanker yang merangkak keluar dari lubang. Seluruh rumah mencari jejak Han. Dan melihat begitu banyak kanker muncul. Itu berarti semua orang di kota bisa mati. Setelah semua tumor hilang, Han kembali ke kamar untuk mencari petunjuk. Tapi semua yang ada di ruangan itu kembali normal. Dan ada beberapa gambar penyiksaan di dinding. Buktikan bahwa Mark pasti seorang pembunuh mesum. Tanggal 15 hilang dari kalender dan besok adalah besok. Han menyimpulkan bahwa besok pasti hari pembantaian. Dia bergegas mencari Sheriff kota. Jelaskan situasinya satu persatu. Sheriff tidak curiga setelah mendengar ini. Sebaliknya, seriuslah, atur agar bawahannya segera menyelidiki Mark. Han biasa memberitahu Sheriff tentang kematian yang akan datang. Dan bekerja setiap saat. Dan Sheriff juga tahu kemampuan Han. Tetapi karena tidak ada bukti, tidak ada penangkapan yang dilakukan. Tetapi di malam hari ketika Han dan Mei berkencan di gereja, tiba-tiba, menemukan Mark datang dengan kejam. Pikirkan Mark adalah seorang pembunuh. Dan setelah melalui semua yang ada di kamarnya, segera bawa Mei untuk bersembunyi di kamar. Saat di luar sepi, Han membuka pintu untuk memeriksa. Tapi tiba-tiba pintu di samping Mei terbanting. Han segera berlari keluar dari gereja bersama Mei. Naik keledai dan pergi. Mei segera menelpon polisi. Tunggu polisi datang. Menemukan kekacauan ruangan yang sedang dihancurkan. Tetapi bahkan tidak ada sidik jari yang ditemukan. Segera waktunya tiba di pagi hari tanggal 15. Pembunuhan pertama terjadi.